Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam zona berkat Tuhan. Tetap dalam zona berkat Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini kita mau naikkan puji-pujian kita. Kita juga bahkan mau mendengarkan firman-Nya. Biarlah setiap kita mempersiapkan hati kita bagi Dia ditinggikan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita awali dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau terus mengasihi kami, Engkau terus layakkan kami untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan, sebab Engkaulah pertolongan kami yang sungguh. Terima kasih Tuhan, nyata pertolongan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Allahku. Biarlah setiap kami memuji-muji Engkau dari hati kami yang bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, hadir bertahta di atas puji-pujian kami. Hadir berfirman bagi kami bersiap hati untuk menerimamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap beribadah kepada Tuhan, bersama saya kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah setiap kami mengalami Engkau Tuhan, mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, dan hati kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Haleluya, haleluya. Kami terima pengorbanan-Mu Yesus. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sembuhkanku. Amin. Pengorbanannya yang sempurna, mari percaya, membawa mujizat yang besar. Bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman. Bilur-Mu yang
kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Haleluya. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Mari kita Haleluya, berdoa. haleluya. Terima kasih Tuhan buat suasana pagi kami ada di hadirat-Mu, hendak mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, bukalah kepada kami pengurapan yang baru, penyingkapan yang baru, membawa kami lebih dekat kepada yang Tuhan mau. Kami siap diberkati, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk kali ini, renungan ini merupakan persiapan Paskah kita. Jadi disebut itu Minggu Palma ya. Seminggu sebelum penyaliban itu dikenal sebagai seminggu terakhir Yesus Kristus, Minggu Palma. Karena ada daun-daun palem yang dikibarkan ketika Yesus masuk ke Yerusalem menunggangi keledai. Ya, satu ayat saya bacakan dulu, Yohanes 11 ayat 55. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Bapak Ibu, Paskah adalah perayaan keagamaan terbesar bagi orang Yahudi. Sebenarnya bagi Kristen juga. Cuman entah bagaimana sejarah kita berjalan dengan tradisi Eropa yang Protestan, seolah-olah Natal itu adalah perayaan terbesar. Tetapi saya mau berkata tanpa bermaksud mengecilkan makna Natal, kita harus kembali kepada formasi yang sebenarnya. Paskah itulah perayaan terbesar, saudaraku. Sampai di ayat ini digambarkan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk merayakan itu. Hari-hari sebelum perayaan Paskah itu mereka sudah ada di Yerusalem, semacam mudik bareng ya. Dari berbagai penjuru dunia, kaum diaspora Yahudi kumpul di kota Yerusalem, sebab hanya di Yerusalem lah perayaan ini diadakan. Ya, hari ini kita mempersiapkan Paskah Bapak Ibu yang akan kita rayakan minggu ini juga, minggu depan ini. Bapak Ibu, menurut saudara, apa hadiah terbesar dari Tuhan? Pemberian terbesar
yang diberikan oleh Tuhan, yang termahal, yang terpenting, yang paling utama dari Allah bagi saudara. Saudara, saya mau berkata bahwa pemberian terbesar dari Allah bukanlah kelahiran kita, bukanlah pencapaian kita, entah itu pendidikan mencapai wisuda gitu puncaknya, atau kerja mendapatkan karir yang bagus, penghasilan dan benefit dan bonus yang banyak. Itu semua berkat Tuhan, pemberian Tuhan. Tapi bukan itu pemberian Tuhan yang terbesar. Pemberian Tuhan yang terbesar bagi kita adalah hal yang berkaitan dengan masalah kita yang terbesar. Pemberian terbesar berhubungan langsung dengan masalah kita yang terbesar. Apa masalah kita yang terbesar? Bukan sakit penyakit, bukan dompet yang kempes, bukan. Bukan konflik keluarga, bukan resesi ekonomi, bukan juga bencana alam, atau bukan kematian. Itu proses normal saja dalam kehidupan di dalam daging. Masalah terbesar bagi setiap orang adalah dosa. Maka pemberian Allah yang paling besar adalah pemberian yang berhubungan menyelesaikan masalah terbesar kita tadi, yakni dosa, saudaraku. Maka di slide kedua ini saya sebut domba Paskah. Domba Paskah inilah pemberian terbesar itu. Dan domba Paskah bagi kita, atau kata lain anak domba bagi kita, sebenarnya bukan lagi kambing atau domba, melainkan domba Paskah kita adalah Yesus Kristus. Kita baca satu ayat, 1 Korintus 5 ayat 7, demikian ada di slide. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, pemberian terbesar tadi, juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ragi di situ bukan salah satu bahan yang dicampurkan ke dalam pembuatan roti atau bahan makanan, bukan. Itu adalah figurasi dari dosa. Kiasan dari dosa di situ ragi. Kamu sudah bersih dari ragi. Kenapa? Karena bagi kamu berlaku anak domba Paskah kita. Anak domba Paskah itulah yang telah disembelih. Darahnya tercurah. Itulah yang menyelesaikan masalah terbesar tadi, yakni dosa kita. Bapak Ibu, sejak Paskah pertama di tanah Mesir, hingga terus peringatannya tahun demi tahun bergulir terus. Tahun demi tahun mereka akan merayakan Paskah itu. Mereka merayakan itu dengan suatu sikap berhubungan dengan janji Allah akan datangnya domba Paskah yang menyelesaikan dosa. Konsep lainnya lah anak perempuan, keturunan perempuan, Mesias. Nanti lebih jelasnya lagi konsep Mesias. Mereka menanti-nantikan penyelesai masalah mereka. Mereka merayakan Paskah itu sambil mengenang pembebasan dari Mesir, sambil menaruh harap juga akan datangnya tokoh pembebas yang sejati. Sayangnya ketika nanti Yesus sudah datang itu ya, pada waktu itu mayoritas mereka tidak percaya inilah dia yang ditunggu itu. Malah mereka menanti lagi yang lain gitu, padahal sudah di depan mata mereka. Ya, kita lanjutkan dulu bacaan kita. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, dan mengenai hari raya dan bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Bayangan atau gambaran atau figurasi dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi saya tegaskan tadi, mereka merayakan Paskah, itulah penggambaran ke depan, harapan ke depan, tertuju ke depan akan datangnya
Sang Mesias atau Sang Kristus, saudaraku. Jadi, eh, apa yang mereka lakukan ritual anak domba itu hanya penggambaran, tipologi. Bukanlah domba itu yang menyelesaikan masalah terbesar mereka. Melainkan mereka misalnya menyembelih domba, darahnya tercurah, itu menggambarkan ke depan, proyeksi ke depan, akan adanya hadirnya seorang tokoh pembebas yang sejati, seorang Mesias. Mesias artinya penyelamat, Mesias artinya pemberi solusi. Maka mereka membayang-bayangkan itu, dan Yesus pun turut merayakan Paskah itu, saudaraku. Dan dia sebetulnya disalibkan tepat pada hari raya Paskah. Nah, ketika Yesus sudah mendeklar dirinya dialah Mesias itu, reaksi orang Yahudi sebetulnya, lagi-lagi saya harus menegaskan, mereka tidak percaya. Mayoritas, kebanyakan tidak percaya. Mereka tidak meyakini si Yesus ini adalah Mesias. Slide nomor 5 saya tunjukkan sebuah gambar aja ya. Suatu tuduhan mereka, penolakan mereka. Pada awalnya orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan, sebab mereka menantikan Mesias versi mereka. Versi apa? Pembebasan dari penjajahan Roma, pembebasan dari kemiskinan, pembebasan daripada persoalan-persoalan kehidupan. Tidak pembebasan dari masalah yang terbesar. Di situ mereka menyimpang alias luncas, tidak mempunyai konsep yang benar mengenai apa yang mereka rayakan pada Paskah itu. Mereka selalu hal-hal yang bersifat duniawi, orientasi pikiran mereka. Kalau dulu pernah dibebaskan dari Mesir, maka Tuhan juga akan membebaskan kita dari Roma, membebaskan kita dari penyakit, membebaskan kita dari kemiskinan, keterpurukan. Selalu hal-hal yang duniawi gitu ya. Padahal Yesus datang untuk membebaskan mereka dari dosa. Sebenarnya dosalah akar dari semua masalah. Kalau dosa ini sudah diselesaikan, kita dapat menikmati hidup kita dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sedang terjajah, dalam keadaan sedang berkekurangan, dalam keadaan sedang mempunyai sakit penyakit. Itulah pembebasan yang sejati, saudaraku. Kita lanjut, Yohanes 7 ayat 3-5, agak banyak ayat-ayat yang kita baca sebagai persiapan kita merayakan Jumat Agung dan Minggu Agung di minggu ini, saudaraku. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatanmu yang engkau lakukan. Ayat berikut 4, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Kata kunci memahami 2 ayat ini, ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Pada tahap awal, saudara-saudara tiri Yesus juga tidak percaya. Maka mereka dorong-dorong, Yesus pergilah ke ruang publik, supaya jangan kami aja yang melawan kau, membantah kau, biarlah publik itu nanti menunjukkan bahwa kau bukan Mesias gitu, daripada kami capek. Mungkin sejak semula mereka juga heran dengan yang mereka anggap abang tertua mereka ya, yang mungkin juga orang tuanya tidak bisa mendeklar kejelasan asal-usulnya abang mereka itu, tapi dikatakan itu anak mereka. Dan mungkin adik-adiknya itu tidak percaya ya, dan merasa curiga. Ada banyak pertanyaan yang bergantung di pikiran mereka, dan terutama Yesus tidak mereka terima sebagai Mesias bagi bangsa Yahudi. Jadi intinya waktu itu mereka, orang Yahudi, bahkan keluarga inti Yesus, saudara-saudaranya juga menolak, saudaraku. Hari-hari ini penolakan terhadap Yesus itu juga tidak makin surut. Makin banyak penolakan-penolakan itu dari berbagai penjuru, atas nama agama,
atas nama isme-isme atau paham-paham yang baru, atas nama filsafat, atas nama sains, atas nama sejarah, dan atas nama logika berpikir. Manusia pun sampai sekarang juga menolak Yesus adalah Mesias itu sendiri. Kita lihat satu ayat dari sudut arah yang benar, yang tadi yang menolak. Sebagai catatan, nanti sesudah Yesus bangkit tentu adik-adiknya tadi percaya loh saudaraku. Percaya, ini tahap awal tadi tidak percaya. Kita lihat arah yang benar ini dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 42 ya. Tidak kita baca mungkin semua ayatnya. Yang perlu kita tekankan di situ ada suatu seruan yang digemakan oleh Yohanes Pembaptis. Berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini pengakuan. Ada seorang yang mengakui dia itulah anak domba Allah. Sedangkan pemimpin-pemimpin agama, guru-guru agama, orang-orang yang melayani di Bait Allah, kota Yerusalem, hampir semuanya menolak Yesus. Kan saudara-saudaranya sendiri tadi menolak Yesus. Tapi ada seorang Yohanes yang menggemakan, mempopulerkan, memviralkan. Lihatlah, pandanglah, Yesus Kristus itu, dialah anak domba Allah. Ini pengakuan formal yang pertama terhadap Yesus adalah anak domba, saudaraku. Dan inilah akar pengakuan yang terus-menerus kita terima sampai hari ini. Yesus adalah anak domba Allah, yaitu semua anak-anak domba yang dikorbankan sepanjang ribuan tahun sebelumnya. Kalau boleh dibilang sejak zaman Abraham lah, Ishak lah, Yakub lah, zaman Musa, zaman Daniel, zaman para nabi terus. Semua mereka akan melakukan ritual Paskah. Penggenapannya, penyempurnaannya adalah Yesus Kristus itulah yang sejatinya anak domba yang darahnya tercurah. Maka masalah terbesar manusia mendapatkan solusi atau mendapatkan penyelesaian, saudaraku. Satu ayat dari tulisan seorang murid Yesus kelak, dia menulis sesudah Yesus di sorga dari Petrus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi dosa itu kita warisi dari leluhur kita, dari orang tua kita terus berjenjang ke atas kepada leluhur yang pertama. Kita warisi dari situ. Itu bukan dengan barang yang fana. Maksudnya penyelesaian terhadap dosa yang kita warisi itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Enggak bisa dibayar dengan uang. Dosa enggak bisa dibayar dengan uang. Entah uang itu ditukar dengan membeli kambing, membeli domba. Enggak bisa domba menyelesaikan dosa. Enggak bisa kambing. Enggak bisa emas. Yang bisa hanya satu. Darah kudus. Dan itu hanyalah darah Yesus. Enggak ada darah lain. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hal itu sudah digambarkan sejak ritual ribuan tahun sebelumnya. Domba yang mereka persembahkan itu harus lulus uji dari panitia kurban yang ada di sekitar Bait Allah. Diseleksi, nggak boleh berpenyakit, nggak boleh timpang, nggak boleh sudah tua gitu. Harus yang terbaik. Kategori tidak bercacat, tidak bercela. Dan yang sebenarnya tidak bercacat, tidak bercela adalah Yesus Kristus. Hanya dialah yang tidak berdosa sejak A sampai Z. Sejak dari awal sampai pada selama-lamanya. Tidak ada dosa padanya. Ya, saudaraku, itu makanya Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Artinya ada pengakuan dari otoritas hukum waktu itu. Yesus tidak ada terbukti bersalah apapun. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, ini perlu kita lihat ini. Ini merupakan suatu
kesimpulan yang dikeluarkan oleh seorang ahli kitab namanya Saulus, yang menjadi Paulus itu terkenal lebih Paulus. Dia ahli agama Yahudi. Guru dia Gamaliel, orang yang gak sembarangan. Gurunya Gamaliel ada Hillel. Ada guru-guru besar yang diakui di Israel. Gamaliel, Hillel, yang dianggap di bawah Musa gitu ya. Musa mereka paling besar gitu ya. Jadi Paulus ini mengatakan Kristus atau Mesias, bahasa Ibraninya Mesias, adalah kegenapan hukum Taurat. Kegenapan seluruh ibadah dari hukum Taurat. Kegenapan dari seluruh janji hukum Taurat. Kegenapan dari seluruh hukum itu. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Berarti Bapak Ibu, kita harus percaya. Inilah pintu masuk dari anugerah itu ke dalam diri kita. Yaitu I believe, aku percaya Yesus Kristus adalah anak domba Allah, penebus dosaku. Kita harus akui itu. Orang yang ragu tidak mendapatkannya. Apalagi orang yang menolak, beroposisi dengan kebenaran ini, tentu dia tidak mendapat bagian dalam anugerah itu, saudaraku. Saya akan sudahi pada ayat ini, merupakan ayat renungan kita menjelang perayaan Jumat Agung kita maupun Minggu Agung, yaitu Paskah itu. Yaitu Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kristus itu adalah Yesus yang dimaksud. Yesus adalah anak domba satu-satunya yang dapat menyelesaikan dosa saudara. Ini perlu dikabarkan kepada keluarga kita. Ini perlu dikabarkan kepada kawan-kawan kita. Sebab tidak ada penebusan dosa. Tidak ada harta yang dapat membayar untuk dosa kita diampuni atau dilunasi. Tidak ada pengorbanan apapun yang dapat kita lakukan dari diri kita sendiri supaya dosa kita atau masalah terbesar tadi selesai. Hanya satu jalan. Yesus Kristus dikurbankan di atas kayu salib sebagai anak domba. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Barang siapa percaya kepadanya, maka berlaku firman Tuhan yang berkata, aku, yaitu di situ Yesus, di dalam dia, dan dia di dalam aku, menunggaling persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan dengan anak domba, itulah persekutuan yang menyelamatkan. Selamat menjelang Paskah Bapak Ibu. Jadikanlah Paskah sebagai momentum perayaan terbesar, walaupun mungkin kita belum segera bisa mengubah Natal itu, kita geser sebagai lebih kecil ya, mungkin secara bertahap. Rata-rata orang Kristen di kota Medan ini, kalau Natal itu merayakan berapa kali di ibadah Natal dia ya? Yang anak sekolah di sekolah, yang sekolah minggu anak sekolah minggu di sekolah minggu. Pemuda di gereja, di sekolah juga. Kalau keluarga, wah apalagi kami orang Batak. Marga suami ikut persekutuan, fellowship di situ merayakan Natal. Marga istri, ada lagi perayaan Natalnya. Teman-teman yang satu asal dari kota atau kampung, ada lagi perayaan Natalnya. Teman-teman alumni waktu SMA, alumni waktu kuliah, ada lagi perayaan Natalnya. Merayakan Natal orang Sumatera Utara bisa 10 atau 15 kali dalam satu perayaan Natal bulan Desember itu. 15 kali merayakannya. Bagaimana dengan Paskah? Mungkin hanya satu kali. Tapi saya mau kita menaruh perhatian kepada Paskah. Sebab di Paskah inilah masalah terbesar kita tadi mendapatkan solusi yang tuntas oleh darah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami mempersiapkan diri kami untuk merayakan Paskah di tahun ini dengan meyakini Yesus adalah anak domba Paskah sebagaimana digemakan oleh Yohanes Pembaptis. Itulah yang kami percaya, itulah yang kami kabarkan,
Itulah yang kami torehkan di hati kami. Itulah yang kami ajarkan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada domba yang dapat menyelesaikan dosa kami. Tidak ada uang dan harta yang dapat menyelesaikan dosa kami. Hanya darah domba Paskah ini. Darah Yesus Kristus adalah darah yang kudus dan mahal, dan sanggup menyelesaikan masalah terbesar manusia, yakni dosanya. Kami percaya di dalam Dia, anugerahnya kami terima, kami bersyukur karenanya, kami bangga mendeklar Yesus adalah Tuhan kami, Yesus adalah penolong kami, Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari saudaraku, buka hatimu. Kalau tidak keberatan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan turun atasmu. Damai sejahtera dari Bapa yang kekal dan dari Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan pendampingan Roh Kudus turun atasmu, menjadi berkat bagimu mulai pagi ini, esok, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Amin. Salam.